Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diramal masih akan tumbuh di kisaran 5%. Net ekspor diperkirakan turun. Konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan juga masih relatif stagnan seperti tahun 2025. Sinyal optimistis masih tipis. Bahkan tak sedikit yang membayangkan bahwa tahun 2026 mungkin tidak akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. KOR Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 4,9% hingga 5,1%. Proyeksi ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami akselerasi pertumbuhan meski relatif resilient. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menyebutkan belum adanya sinyal optimistis pada 2026. Ekonomi dunia melambat, kebijakan Trump telah mempengaruhi ekspor, perbaikan konsumsi rumah tangga masih minim, investasi asing anjlok meski penanaman modal dalam negeri meningkat, namun serapan tenaga kerja justru menurun. Dari sisi investasi, masuknya modal asing diperkirakan merosot pada 2025 dan akan berpotensi berlanjut pada 2026 jika tidak ada perubahan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan investor. Nah, tapi kalau kita lihat struktur penyumbang daripada pertumbuhannya beda sedikit dibanding dengan 2025. Jadi di 2026 net ekspornya akan turun. Yang naik nanti memang ada kenaikan marginal di spending pemerintah, konsumsi rumah tangga dan investasi. Tapi karena kenaikannya marginal, nah ini kemungkinan tidak bisa mengkompensasi penurunan juga di net ekspor. Itu sebabnya makanya tidak beranjak jauh prediksi kami di 4,9-5,1% di 2026. Harapannya pemerintah membuktikan bahwa ini tidak terjadi. Tapi dari kacamata sekarang, prediksi kita di 2026 bakalan seperti ini. Meski demikian, KOR Indonesia menilai pemerintah bisa mendorong industrialisasi yang inklusif melalui aktivitas di industri manufaktur sebagai basis untuk menciptakan lompatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sekaligus menjadi solusi atas kondisi Indonesia yang sudah terlalu lama terjebak dalam stagnasi pertumbuhan di level 5%. Sementara Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 berada pada angka 5% yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ketidakpastian global meningkat, geopolitik, perlambatan Cina, fragmentasi perdagangan sehingga menekan ekspor arus modal dan nilai tukar. Pemulihan konsumsi domestik masih rapuh akibat tekanan harga pangan energi dan daya beli yang belum pulih kuat. Investasi belum ekspansif dan kurang produktif masih bertumpu pada proyek padat modal dengan efek pengganda kecil. Pasar tenaga kerja rapuh karena didominasi informal dan skill mismatch sehingga kenaikan pendapatan rumah tangga terbatas. Kalau ingin tumbuh 5% ke atas gitu ya kan targetnya 5%, 5,4%. Kita memproyeksikan 5%. Intinya jangan lupakan daerah, potensi daerah dan kapasitas pembangunan di daerah. Jadi harus juga didorong oleh pertumbuhan-pertumbuhan di daerah, akses-akses juga harus merata sehingga pendapatan-pendapatan dari masyarakat di daerah ini juga bisa mendorong pertumbuhan secara merata dan juga sesuai dengan target pemerintah. Namun dilihat dari ekonomi politik, Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia mengatakan bahwa untuk melakukan lompatan ekonomi, kunci utamanya adalah stabilitas politik dan keamanan. Selain itu, pendekatan pemerintah yang terlalu state-sentris dan mengandalkan peran negara bergantung pada bansos dan BLT di tengah keterbatasan fiskal berisiko menjadi bom waktu, sehingga diperlukan koreksi kebijakan dengan memperkuat peran sektor swasta untuk menunjang stabilisasi. Di sisi lain, Burhanuddin menilai popularitas dan kinerja awal Menteri Keuangan Purbaya yang meningkat cepat berisiko menjadi masalah jika tidak tercapai dalam waktu dekat. Mau tidak mau, saya bukan ekonom, tetapi mau tidak mau pemerintah harus memperluas engine-nya. Engine-nya adalah swasta. Jadi kesan saya, Pak Prabowo itu terlalu mendorong engine negara. Jadi state centrisnya itu terlalu kelihatan, ekonomi komando. Sementara government spending kita berapa? Kontribusi government spending 14-15%, ya sekitar itu ya terhadap GDP. Sisanya dari swasta. Tadi Mbak Hendri sudah sampaikan tuh waktu keynote speech. Jadi ini bisa jadi bom waktu tuh. Kalau ekonomi tidak tertangani, sementara kalender pemilu makin dekat, partai-partai pendukung pemerintah itu biasanya pragmatis, Pak. Jangan lupa, Pak, meskipun elektabilitasnya masih teratas Pak Prabowo, tetapi untuk ukuran incumbent 46% itu tidak tinggi loh. Ini tahun pertama.
Menteri Keuangan Purbaya sendiri di tahun 2026 memiliki ambisi untuk menghilangkan hambatan di sektor perdagangan untuk memperbaiki iklim investasi dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Ia sepakat politik dan keamanan negara harus stabil agar Indonesia bisa menawarkan return yang baik dan penanaman modal asing tertarik untuk masuk ke Indonesia. Salah satu upayanya dengan membentuk Satgas Debottlenecking P2SP untuk mengatasi langsung beragam hambatan di dunia usaha. Kalau keadaan seperti sekarang sih ya, kalau asumsi APBN kan 5,4% itu nggak terlalu sulit untuk dicapai. Tapi saya pikir kalau kita bisa jaga momentum ya harusnya pertumbuhan bisa ke arah 6% atau lebih sedikit. Masih dengan formulasi yang sama namun sulit untuk tercapai sepenuhnya, yakni kombinasi antara investasi yang kuat, konsumsi yang sehat, ekspor bernilai tambah dan SDM berkualitas adalah kunci agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melampaui 5% di 2026. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.